Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk siswa-siswa saya semua kelas 9. Selamat berjumpa kembali. Meskipun kita dicanangkan oleh pemerintah harus daring, tapi kita tetap harus belajar ya seperti biasa. Oke, saya Ersika Puspita Dani. Saya akan menjadi guru kalian selama 2 semester ke depan ya, sampai semester 2 berakhir untuk mata pelajaran prakarya. Di sini karena ini hari pertemuan pertama kita, jadi saya akan memaparkan sedikit penjelasan materi tentang prakarya itu sendiri. Silahkan kalian lihat dan tonton video ini sampai berakhir. Thank you. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mata pelajaran prakarya, kalian itu nanti 2 semester sama saya ya. Dan seperti biasa, setiap pembelajaran prakarya itu terdiri dari 4 bab. Bab pertama adalah bab kerajinan, bab yang kedua adalah rekayasa, bab yang ketiga adalah budidaya, dan bab keempat adalah pengolahan. Nah, karena ini masih pertemuan pertama, jadi kita masuk ke bab kerajinan terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang kerajinan, tentu semua orang itu tahu bahwa kerajinan itu apa. Kamu bisa lihat gambar yang ada di slide yang telah saya sajikan. Ya, di sini ada gambar janur, oke. Kemudian ada gambar hiasan pajangan, ya, yang terbuat dari kain. Kemudian ini ada gambar cincin, batu cincin ataupun dan bros, ya, yang terbuat dari kuningan, tembaga atau apapun itu. Kemudian di sini ada gambar simbolik dari wayang. Semua dari gambar-gambar ini itu adalah jenis dari kerajinan yang dibuat oleh secara manual ataupun otomatis ya oleh seseorang ataupun seniman. Nah, kita lihat apa itu sebenarnya kerajinan. Lebih lanjut akan saya jelaskan nanti. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu di bab kerajinan ini kalian akan belajar tentang kerajinan fungsi hias. Nah, di sini karena ini hari pertemuan pertama, saya hanya fokus untuk menjelaskan apa sih prinsip kerajinan fungsi hias itu sendiri. Oke. Untuk rencana kita di pertemuan hari ini hingga pertemuan ke depan, kita itu akan belajar yang pertama tentang kerajinan fungsi hias yang diambil dari beberapa produk ya dan dilakukan oleh beberapa proses ya. Di sini bahan produk yang akan kita gunakan yaitu yang pertama janur, kedua lukis kaca, ketiga tenun serat, keempat sulam, dan kelima itu logam. Nah, di sini ada 5 bahan, ada 5 produk yang harus dihasilkan dari kelima jenis bahan ini. Tapi karena ini kalian sifatnya adalah daring, saya menyampaikan materi lewat video dan nantinya sebagai tugas kalian akan mencoba untuk membuat produk itu sendiri di rumah kalian ya, dan akan dikumpulkan pada waktu yang telah saya tentukan nantinya. Oke, next. Ketika kita sudah mempunyai yang namanya bahan untuk membuat produk, kita sudah memprosesnya, kemudian sudah dihasilkanlah produk itu sendiri. Supaya nanti produk itu bagus, maka kita harus memikir juga tentang kemasan produk itu sendiri, sehingga bisa dilakukanlah bisa didapatkanlah karya kerajinan kita. Namun, untuk membuat semua itu, kita harus selalu tetap memperhatikan yang pertama adalah keselamatan kerja, yang kedua keamanan, yang ketiga kebersihan. Itu yang sering kita sebut sebagai K3 dalam membuat sesuatu produk bahan. Ya. Dan selanjutnya, kita juga bisa untuk memodifikasi apa yang ingin kita modifikasi. Hal-hal yang kita anggap itu mungkin kurang pas. Oke, atau mungkin ingin memperindah dari produk itu sendiri. Kita bisa menggunakannya dengan cara memodifikasi ya. Di sini, di modifikasi kerajinan fungsi hias, kalian akan belajar yang pertama adalah bagaimana untuk memodifikasi produk dengan menghasilkan dari kombinasi bahan atau teknik menjadi satu. Mungkin dari 2 bahan kalian ingin modif menjadi satu produk yang mungkin jauh lebih indah, jauh lebih bagus, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih ditarik oleh orang untuk dibeli. For example like that. Oke. Yang kedua, kalian itu bisa memodifikasi hasil produk kalian itu dari penyederhanaan. Oke, atau penggayaan. Mungkin mau dibuat supaya lebih menarik, bagaimana sih? Gitu. Oke. Lalu nanti supaya lebih menarik, tetap dia harus dikemas produknya. Jadi tujuan kita untuk belajar ini adalah
saya berharap siswa mampu untuk memahami apa itu kerajinan fungsi hias yang pertama. Yang kedua, bisa membuka lapangan kerja dan menciptakan produk kalian sendiri berdasarkan dari bahan-bahan yang bisa dipakai atau bahan-bahan yang bisa didaur ulang contohnya. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap kalian sebagai siswa nantinya bisa memodifikasi hasil kalian sendiri. Apakah itu dengan cara mengkombinasi atau menyederhanakan dan menggayakan suatu produk itu sendiri. Nah, itu adalah tujuan dari unit 1 pada bab ini, yaitu bab kerajinan. Oke, kita lihat yang lanjut. Kita lihat yang lain. Di sini saya menyajikan 4 gambar. Oke, kamu bisa lihat. Di sini ada hiasan tapestri, ada hiasan teknik anyam, ada hiasan dinding dengan teknik batik, ada hiasan dari logam. Ini semua itu adalah contoh dari kerajinan fungsi hias itu sendiri. Oke, next. Terkait dengan kerajinan fungsi hias itu sendiri, kita semua tahu apa sih sebenarnya kerajinan itu? Oke, semua orang tahu. Setiap orang namanya kerajinan, rajin berarti terampil. Ya kan, berarti terampil. Kalau dikatakan terampil berarti dia membutuhkan keterampilan dari seseorang, benar? Nah, jadi kita bisa mengatakan jika dikatakan kerajinan, apa sih kerajinan? Oh, biar terampil, biar cantik, apalagi ya? Oh, tentunya harus ada seni. Nah, jadi bisa disimpulkan kerajinan itu adalah bagian dari seni rupa terapan yang dilakukan untuk memproses atau memproduksi suatu benda menjadi suatu produk yang jauh lebih bermanfaat, di mana hal ini melibatkan keterampilan orang. Apakah keterampilan itu sifatnya manual atau otomatis menggunakan mesin? Ya, yang pasti semua hal tersebut dibuat secara terampil, secara nyata, digunakan disangkut pautkan oleh seni sehingga menghasilkan benda-benda yang bisa digunakan oleh manusia. Apakah itu sifatnya fungsional, apakah itu sifatnya simbolik, ritual, atau mungkin sebagai hiasan. Ya, itu adalah jenis dari kerajinan. Oke, next. Oke, sekarang sebelum kita jauh lebih mengupas tentang materi ini, saya ingin memberitahu tentang tujuan dari produk kerajinan itu sendiri. Nggak mungkin orang itu membuat satu produk, membuat suatu kerajinan tidak ada tujuan, nonsense. So, you must know about the purpose of making of something first. Okay, let's see. Iya, the first one, yang pertama itu adalah sebagai penghias, pajangan. Tentunya kamu sering lihat, banyak di kelas kita, banyak di rumah kita, itu hiasan atau pajangan yang bisa kita buat, contoh dari limbah. Ya kan, limbah apa ya? Contoh limbah organik. Limbah apa ya? Limbah anorganik. Bisa nggak kita buat sebagai perhiasan? Tentu bisa. Dan kamu juga pasti bisa membuatnya. Kamu bisa lihat 2 gambar yang saya sajikan di sini. Ada gambar pajangan. Ini sering banget kita temukan di rumah. Saya sengaja ambil gambar ini dari online shop ya. Tapi bukan saya promosi, tapi saya hanya memaparkan bahwasanya dengan seperti ini orang juga bisa menghasilkan uang, orang juga bisa berwirausaha. Padahal hal itu simple, hanya berawal dari kayu, triplek. Oke, supaya lebih kuat dari kayu, dari triplek. Nah, dicat, dihias, ditulis, ataupun ada orang model ngeprint. Semua itu ya dilakukan atas inisiatif seni masing-masing. Nah, jadi orang membuat suatu kerajinan yang pertama adalah sebagai hiasan. Kenapa hiasan? Karena ini adalah yang paling menarik di hati orang. Untuk memperindah ruangan, orang pasti memberi pajangan pada rumahnya, pada ruangannya. Makanya nggak salah kalau kamu ingin berwirausaha, kamu bisa memulai dari sini. Ambil saja bahan-bahan atau limbah-limbah. Oke, kamu bisa pajang. Contoh yang kedua, ini ada ranting-ranting pohon. Bagus kan? Jadi seperti satu pohon. Padahal ini
hanya memodalkan ranting-ranting pohon yang sudah tidak dipakai lagi. Dibersihkan, dipernis supaya bagus, lalu disusun rapi. Oke. Next, apa tujuan yang kedua? Oke, tujuan yang kedua adalah sebagai benda pakai. Tentunya semua orang tahu di kehidupan kita sehari-hari, di dalam lingkungan kita, piring kita, mangkuk kita, oke, gayung bahkan ada. Itu digunakan untuk sehari-hari. Sendal, sisa-sisa limbah plastik kita gulung, bisa kita buat jadi sendal. Dari kayu bisa kita buat jadi sendal. Supaya menarik tinggal apa? Tinggal menambahkan nantinya sisi-sisi dari dekoratifnya. Oke, jadi tujuan yang kedua orang membuat kerajinan adalah sebagai benda pakai. Next, yang ketiga. Yang ketiga, nah kamu mungkin pernah lihat gambar ini. Saya menyajikan gambar ini, kamu lihat ya, di sini ada gambar keris. Nah, biasanya ini digunakan oleh orang-orang Jawa ya. Kalau orang Jawa menggunakan keris ini yaitu sebagai senjata pusaka mereka. Mereka beranggapan bahwasanya kalau orang yang mempunyai keris itu berarti orang yang memiliki kehebatan pada dirinya, karena pada zamannya dulu keris ini hanya digunakan pada raja. Raja itu hebat, raja itu punya ilmu untuk mempertahankan diri. Nah, dia menggunakan keris. Terbawa dari abad-abad dulu sampai sekarang, masih banyak orang yang menyimbolkan kepercayaan itu ada pada keris. Makanya nggak heran kadang ada orang ya yang mereka mempercayai keris itu hebatnya luar biasa. Setiap malam Jumat mungkin diberi makan katanya, atau dimandiin katanya, atau dikasih jeruk katanya. Nah, seperti itulah yang mereka percaya bahwasannya dari sisi keris itu memberikan nilai kehebatan ataupun nilai keampuhan pada diri seseorang. Jadi tujuan yang ketiga adalah yaitu sebagai kebutuhan ritual. Orang melakukan ritual menggunakan keris. Supaya apa? Mungkin ada tujuannya masing-masing. Itu dia. Next, yang keempat. Yang keempat kita sering lihat ada banyak ini dijual-jual ya, patung-patung. Di sini ini ada beberapa jenis karya patung. Ini patung yang dibuat oleh Petrus Lengkong, orang Kalimantan Barat. Di sini karyanya itu banyak sekali, dan dia membuat karyanya itu buatnya dari kayu trambesi. Kayu trambesi itu jenis kayu yang ada di Kabupaten Bengkayang dan Singkawang, Kalimantan sana, yang dekat rumah beliau. Jadi beliau membuat karya ini untuk melambangkan nilai-nilai kehidupan manusia. Bagaimana manusia itu hidup dari nenek moyang dulu hingga sekarang, itu disimbolkan oleh patung-patung ini. Nah, biasanya orang membeli patung ini dan melambangkan untuk melakukan suatu ritual pada kepercayaan mereka masing-masing. Kemudian lanjut, yang keempat adalah sebagai kebutuhan simbolik. Tentunya kamu pernah lihat, saya di sini memberikan gambar wayang Rama dan Sinta. Semua orang tahu apa itu Rama Sinta. Oke, wayang Rama Sinta. Wayang Rama Sinta ini simbolik apa? Simbolik dari ketulusan cinta. Ketulusan cinta yang hingga akhirnya dibawa mati. Di sini orang memainkan peran yaitu lewat wayang. Jadi wayang itu sebagai simbol, sebagai lambang dalam nilai spiritual di kepercayaan dari Rama dan Sinta itu sendiri. Next, yang terakhir adalah sebagai kebutuhan konstruktif. Nah, kita sering lihat, mungkin kalian pernah pergi jalan-jalan ya ke Danau Toba, kalian melihat rumah-rumah adat. Nah, itu kan ada banyak tuh rumah-rumah adat Bolon. Adat Bolon tahu ya, adat Batak, rumah yang bentuknya segitiga. Nah, di rumah Bolon itu sendiri itu kan ada simbol, ada gambar kayak seperti gambar cicak, kayak seperti gorga. Nah, itu sebenarnya itu adalah salah satu simbol supaya apa? Supaya untuk mendukung bangunan dari adat itu sendiri. Karena kalau orang Batak menilai cicak itu, kenapa sih di rumah Batak itu ada cicak?
kalian semua tahu, cicak itu kan sifatnya tinggal di mana aja bisa, ya kan? Nah, coba kamu perhatikan orang Batak, dicampakkan ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, bisa dia hidup. Nah, orang Batak itu dia berpikiran bahwasannya hidup manusia itu kalau dia seperti cicak yang dimana dicampakkan dia bisa akan tumbuh, bisa akan hidup gitu. Kemudian jenis gorga itu sendiri itu seperti payudara, gorga yang ini ya, supaya seperti payudara. Jadi jangan kamu anggap ini gambar apa, payudara. Bukan, itu berbentuk payudara di dinding rumah adat itu ada lambang. Apa artinya? Untuk kesuburan hidup manusia. Gitu, itu bagi orang Batak. Jadi ukiran-ukiran yang ada pada rumah adat itu sendiri, pada bangunan itu sangat sekali mendukung. Untuk apa dibuat seperti itu? Untuk kebutuhan konstruktif. Jadi orang membuat suatu kerajinan tangan itu adalah didasarkan tujuannya yang pertama sebagai hiasan, kedua sebagai benda pakai, ketiga sebagai spiritual, keempat sebagai simbolik, dan kelima sebagai konstruktif. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada fungsi pakai. Ini bisa sih dipakai, tapi kan kurang menarik. Nah, supaya lebih menarik, kita hias. Jadi beberapa step ya, mungkin hiasan diberi sentuhan-sentuhan batik atau sentuhan ukiran. Oke. Nah, ini dia fungsi hias. Oke, sebagai fungsi hias, namun tujuannya adalah sebagai fungsi pakai. Kebanyakan orang berpikir cangkir itu ya bisa digunakan untuk air minum. Ditambah lagi ornamen, ya bisa tetap digunakan, namun lebih indah lagi. Nah, ditambah lagi unsur estetik, tambah lagi. Jadi dia tidak lagi digunakan, tetapi hanya untuk hiasan. Yang tadinya dari fungsi pakai berubah menjadi fungsi hias. Oke, itu adalah fungsi hias. Nah, materi kita sudah habis. Terima kasih telah mengamati dan menonton video ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang telah saya sampaikan. Thank you. See you next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.